Kali ini tema yang dibahas adalah persiapan menghadapi tes EPPS. Selamat bergabung di HR Channel Official, channel bagi para pencari kerja dan profesi HR. Untuk menjadikan channel ini berkembang, silahkan subscribe channel kami. HR Channel Official. EPPS merupakan tes kepribadian yang diciptakan oleh Alan L. Edwards yang disusun berdasarkan konsep manifest dari Henry A. Murray. EPPS dapat digunakan pada individu-individu yang membutuhkan vocational guidance, educative guidance, dan bantuan personal problems yang biasanya disertai dengan wow cara. Setiap manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok dalam perannya sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Kebutuhan tersebut senantiasa tampil dalam cara seseorang berpikir, merasa, berucap, dan berbuat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan yang ditampilkan seseorang jika kita mau dan mampu mengamati secara cermat. EPPS mengukur 15 variabel dari 20 variabel kepribadian yang dikemukakan Murray. Achievement yaitu kebutuhan untuk berbuat sebaik mungkin untuk sukses, untuk menyelesaikan tugas yang membutuhkan keterampilan dan usaha, untuk dikenal, untuk melakukan sesuatu lebih baik dari orang lain. Deference yaitu kebutuhan untuk menyuruh orang lain memutuskan sesuatu pendapat bagi dirinya sendiri, untuk menyesuaikan apa yang diharapkan oleh orang lain terhadap dirinya. Order yaitu kebutuhan untuk berbuat secara teratur dan rapi dengan perencanaan sebelumnya. Exhibition yaitu kebutuhan untuk menjadi pusat perhatian, untuk menonjolkan sesuatu prestasi, atau untuk mengatakan tentang keberhasilannya. Otonomi yaitu untuk berdiri sendiri dalam membuat keputusan, untuk menghindari urusan dan campur tangan orang lain. Affiliation yaitu kebutuhan untuk setia terhadap teman, untuk berpartisipasi dalam kelompok, untuk bekerja sama atau berbuat sesuatu dengan orang lain. Introception yaitu untuk menganalisa motif-motif dan perasaan-perasaan diri, untuk memahami dan mengerti perasaan-perasaan orang lain. Sucurrence yaitu kebutuhan untuk menerima bantuan atau afeksi dari orang lain, agar orang lain bersimpati dan mengerti tentang dirinya. Dominance yaitu kebutuhan untuk memengaruhi orang lain agar melakukan apa yang ia inginkan, membuat keputusan kelompok, menjadi pimpinan kelompok. Abasement yaitu kebutuhan untuk merasa bersalah jika orang lain berbuat kesalahan, untuk menerima fitnahan, merasa takut dan rendah diri. Nurturance yaitu kebutuhan untuk menolong orang lain dan teman yang mengalami kesulitan, membantu orang lain yang kurang beruntung, menunjukkan kesesuaian afeksi terhadap orang lain, untuk mengampuni dan berlaku dermawan terhadap orang lain. Cheng yaitu kebutuhan untuk berbuat sesuatu yang baru dan berbeda, bertemu orang baru, mengalami kebaruan dan berubah dalam rutinitas sehari-hari, mencoba pekerjaan yang baru dan berbeda. Endurance yaitu kebutuhan untuk bertekun dalam tugas-tugas yang dihadapi, mengerjakan sampai tuntas dan tepat waktu, untuk tidak ingin diganggu selama bertugas. Heterosexuality yaitu kebutuhan untuk bergaul dengan lawan jenis, bergabung dalam kegiatan yang melibatkan lawan jenis, ambil bagian dalam diskusi tentang seks, untuk menjadi terangsang secara seksual. Aggression yaitu kebutuhan untuk menyerang pendapat orang lain yang berbeda, mengeritik kebijakan orang lain, menertawakan orang lain, menyalahkan orang lain. Konsistensi. EPPS juga mengukur konsistensi tes dan stabilitas profil. Secara empiris, bila konsistensi bergeser antara 0 sampai 9 maka hasil dari pemeriksaan EPPS ini tidak valid. Konsistensi yang rendah menunjukkan kepura-puraan, kurang sikap yang jelas, iritasi, signifikansi klinis yang kecil. Materi tes EPPS. Materi tes EPPS berupa buku soal, buklet, dan lembar jawaban yang terpisah. Terdiri dari 225 item yang masing-masing terdiri dari 2 pernyataan A dan B. Administrasi tes. Sebelum dilanjut silahkan subscribe channel kami. Anda akan dibagikan lembar untuk mengisi jawaban. Anda diminta untuk mengisi identitas pada lembar jawaban. Buku soal dibagikan. Anda diminta membaca, dengan tidak bersuara, petunjuk di buku soal, sementara tester membacanya dengan keras. Tester memberikan waktu apabila ada pertanyaan. Tes ini tidak berwaktu,
tetapi rata-rata antara 40-50 menit, mengenai waktu tidak diinfokan. Sebelum buku tes dan lembar jawaban dikumpulkan, tester akan memberikan info agar lembar jawaban dipastikan agar diisi semua. Mari kita lihat contoh soal berikut ini. Silahkan Anda perhatikan petunjuk soal. Anda disuruh untuk memilih pilihan A atau B yang sesuai atau mendekati karakter Anda. Praktek pengisian. Berikut adalah contoh lembar jawaban tes EPPS. Tester melakukan penghitungan nilai konsistensi. Apabila nilai konsistensi di bawah 10 maka tidak usah dihitung lebih lanjut karena bisa jadi pada saat menjawab Anda asal-asalan, tidak serius. Pada scoring ini akan dilakukan oleh tester melalui beberapa langkah dari penghitungan yang kemudian dikonversikan ke tabel norma persentil dilanjut interpretasi. Berikut adalah penyajian laporan tes EPPS, saya akan perlihatkan secara sekilas saja. Ada grafik perolehan, dinamika psikologis. Jangan lupa subscribe channel kami, HR Channel Official. Terima kasih.